Aspek Sindo, Bapak Mendahuri. Beliau juga adalah mantan menteri di 2012 dan termasuk rekor menteri terbaik waktu itu, Pak. Saya baca di media. Yang saya hormati Bendahara Umum Ibu Bupati Sitaro. Nah, sekarang beliau ada musibah di daerahnya, jadi badannya di sini, pikirannya di sana. Yang saya hormati dan saya banggakan anggota Dewan, Pak, anggota Dewan Penajam Pasir Utara, anggota Dewan calon ibu kota negara yang baru. Ini ada di belakang, Pak. Yang saya tidak sebutkan semuanya, dia lengkap, Pak. Ada ketua, wakil ketua. Kayaknya Penajam ini kompak ini, Pak. Dan yang saya hormati Bupati, wakil Bupati, para kakak sekalian, kemudian para OPD yang hadir pada hari ini. Di rangkaian pertama ini kita ingin membuka Rakornas Rapat Kerja Nasional di Aspek Sindo. Sekarang kita mendapati bahwa yang 0 sampai 4 mil itu sudah masuk kepada provinsi, Pak. Jadi kita selaku kepala daerah agak sedikit bingung. Begitu juga DPRD. Tadi saya sempat berbicara dengan anggota Dewan juga, Pak, yang di PPU, karena kita agak bingung, Pak. Kita mempunyai tanggung jawab itu sudah tidak masuk lagi, tidak sama waktu zamannya Pak Dewan Pakar Pak Mendahuri. Kalau sekarang kita ditanya sama masyarakat, Pak Bupati ada kapal tenggelam misalnya, atau ada masalah kita mau bantuan dan lain-lain, paling kita bisa serahkan itu pasti di dermaganya saja. Begitu dia ke laut, secara aturan harusnya kita nggak bisa ngurusin sudah, Pak. Mau ada apa di sana ya urusannya sama gubernur, bukan sama kita. Sama dengan galian C gitu di daerah-daerah kita, bahkan yang sekecil itu pun harus masuk ke provinsi. Ini juga menguntungkan sebenarnya untuk ketika bapak-bapak yang hadir, Pak Bupati dan Wakil Bupati ini jadi gubernur nantinya. Tapi masalahnya harus diperhatikan adalah bahwa penanggung jawab di daerah itu adalah kepala daerah itu sendiri. Penguasa administrasinya itu adalah bupati dan wali kota. Jadi kalau dia terlalu jauh loncatannya, ini juga tadi saya sempat sampaikan kepada Dewan Pakar bahwa ada cacat, Pak, di situ di undang-undangnya. Karena gubernur itu adalah perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat, presiden. Nah, sedangkan kita yang menguasai administrasi itu sendiri, menguasai di daerah itu sesuai dengan batas yang telah ditentukan sesuai undang-undang. Hadirin yang saya hormati, di samping itu karena ini adalah menyangkut Indonesia ke depan, kita melihat Filipina dan Amerika sendiri itu juga batas wilayahnya itu dikuasai oleh kepala daerah-daerah masing-masing, bukan provinsi. Kenapa? Karena saya yakin dengan adanya kepala daerah di situ dan diberikan kembali, nggak usah jauh-jauh, Pak, ke 12 mil, 0 sampai 4 mil saja. Insya Allah kita sebagai penanggung jawab di daerah dan kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat secara langsung itu juga bisa bertanggung jawab, karena ada sesuatu yang bisa kita suarakan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang pesisir ini, Pak. Kalau pariwisata tentu akan masuk di wilayah kita. Nanti mungkin ke depan kami juga ingin menyampaikan kepada Dewan Pakar, karena juga beliau masuk di dalam Kementerian Kelautan sekarang ini. Jadi masukan-masukan dari Aspek Sindo ini, Pak, tolong disampaikan, karena saya yakin sekali sebenarnya para bupati dan wakil bupati atau dinas terkait itu ingin menyuarakan itu, hanya kadang-kadang kita terhambat oleh panggung itu sendiri, Pak. Jadi saya beberapa kali keliling Indonesia, yang kami jaga pulau itu sekarang yang tidak ada dekat-dekat di situ orang mancing dan lain-lain, sekitar ya mungkin 1 mil saja kami jaga. Itu menjadi tempat yang indah, bahkan kalau dia jadi tempat pariwisata mungkin tidak kalah menarik dengan wisata-wisata yang ada di seluruh dunia. Jadi saya bukan bicara Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi mungkin ada aturan penangkapan ikan itu juga secara skala besar, Pak, di kepulauan-kepulauan yang tidak ada, bukan tidak ada penghuninya, yang sedikit penghuninya, dan tentu keamanannya juga itu kurang. Nah, itu harusnya dikancing dengan undang-undang, Pak. Jadi siapapun itu bisa mengerti. Sama dengan perkembangbiakan penyu, mungkin boleh, karena masyarakat juga kadang-kadang makan telur penyu.
bahkan bapak-bapak sekalian itu mungkin banyak yang suka telur penyu, apalagi laki-laki kan suka tuh. Tapi mungkin ada aturannya, Kalau misalnya saya lihat-lihat itu penyu sisik dan penyu hijau itu beda jumlah telurnya Pak. Jadi kalau penyu hijau itu ada 100-an, kadang-kadang 80. Tapi kalau sisik itu sampai 150, 180, dan menetasnya itu bisa 80%. Saya pelajarin sendiri, saya pelajarin di sana, bahkan telurnya saya pindahkan, dia juga masih menetas. Jadi sebenarnya ini hal yang simpel, hanya tidak ada pendampingan dari pemerintah daerah tersebut.